Shalom. Selamat Shalom. pagi. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Biarlah kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita hormati dengan sepenuh hati. Mari kita mulai ibadah kita hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh kebaikan Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang tetap mengasihi kami walaupun apa yang menjadi keadaan kami percaya Tuhan Yesus Engkau menyertai kami semuanya. Hingga sampai saat ini kami boleh beribadah di tempat ini, suatu kebahagiaan anugerah yang kami terima. Biarlah Tuhan Yesus hadir memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Bapa, kami semuanya anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang hadir, Roh Kudus yang mengurapi ya Bapa, sehingga Tuhan boleh menjadi suatu berkat buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menerima segala berkat-Mu. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabar saudara-saudara sekalian? Luar biasa. Selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian sebagai bentuk ucapan syukur kita kekudusan-Mu Bapa.
obat hati yang senang, semangat batas keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira Tuhan senang. Puji nama Tuhan, percayakah saudara, hati yang gembira adalah obat buat segala sakit kita, segala susah kita. Kita percaya kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah kita mau menyambut firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan dengan satu lagu, Tuhan Yesus Setia. Kami tetap berusaha hidup di dalam pertandingan iman sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, saatnya Engkau mau berbicara. Tuhan urapi, Tuhan setiap kami, buka setiap hati kami, supaya firman yang ditabur tidak sia-sia Tuhan, tetapi belum menjadi buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan, supaya Tuhan perkataan demi perkataan sungguh adalah firman yang daripadamu, sehingga Tuhan boleh mengurapi, menjadi berkat buat kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar duduk diam di bawah kaki-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Shalom, jemaat Tuhan.
Hari ini kita bertemu kembali di minggu yang terakhir, ya, minggu kelima untuk menutup bulan Januari tahun 2022. Adakah hati yang cemas hari ini atau sukacita? Bila hari ini jangan ada lagi orang yang cemas hatinya, karena kecemasan itu menimbulkan kekecewaan, menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita dengarkan bersama-sama tentang bagaimana kehidupan kita selama ini. Firman Tuhan akan saya berikan tema dengan hati yang cemas, ya. Kalau kemarin hartanya sudah dirampas, hari ini hatinya cemas. Saya inginkan saudara sekalian, janganlah ada kecemasan di dalam kehidupan saudara, karena mengikut Tuhan Yesus harus ada sukacita dan damai sejahtera. Saudara sekalian, hari ini mari kita nanti baca di rumah tentang Daniel 5 ayat 1 sampai 9. Nanti dibaca di rumah karena ini panjang. Tetapi saya akan singkat di dalam berikut ini, di mana Raja Belsasar, raja yang sombong dan angkuh, tinggi hati dan memuja-muja berhala. Padahal dia sudah mendapatkan warisan dari ayahnya Nebukadnezar, mengambil segala harta, bahkan bait Allah diambil, isinya diambil, ya. Pada waktu itu dengan kegagalannya Belsasar mengundang seluruh raja-raja yang ada di daerah jajahannya, dan dia mengundang raja dan penghulunya serta bundi-bundinya diundang dengan harapan untuk minum anggur sepuasnya keluarganya sampai mabuk-mabuk. Yang terpenting hari ini, mengapa Tuhan itu marah? Tuhan akan membiarkan Belsasar ini dengan kesombongan hati menghujam, padahal Tuhan, apa yang mereka nikmatkan ini datang dari Tuhan. Mereka yang mengumbar kemakmuran, ya, serta memerintahkan barang-barang ada dari cawan, dari emas, perak, disuruh ambil di dalam bait Allah. Padahal itu adalah tempat yang kudus, tetapi Belsasar tidak menganggap itu kudus. Disuruhlah anak buahnya mengambil barang-barang yang ada di bait Allah, emas dan perak diambil, digunakan untuk minum, makan semuanya. Itu Tuhan marah. Dia tidak menyangka bahwa di semua ini ada di dalam pengawasan Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu Belsasar pesta pora, ada Tuhan marah. Tuhan mengirimkan tangannya yang besar di dinding, ada jari-jari yang menulis kata-kata mene mene tekel dan urvaki. Artinya kekuasaanmu akan segera berakhir dan kamu akan mati. Ketika mendengar dan melihat tulisan itu, Belsasar cemas hatinya. Dia tidak mengerti apa tulisan yang besar itu. Jari-jarinya menulis di tembok yang tinggi itu. Semua dapat melihat, matanya melihat tulisan itu. Dan setelah melihat tangan, ada tulisan yang besar itu, Belsasar cemas, takut dan menggigil. Di dalam ayat yang nanti baca di rumah, Daniel 5 ayat 1 sampai kakinya gemetar. Karena cemas dan takut, itu menghantui Belsasar hari itu. Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Yang tadinya dengan kesombongan, dengan keangkuhan, ketika melihat tangan yang tergantung menulis jari-jarinya di atas dinding, mereka gemetar-gemetar. Akhirnya diundanglah semua ahli nujum, ahli-ahli yang melihat itu untuk menerjemahkan itu. Tidak ada satupun yang dapat menerjemahkan, karena itu Tuhan marah. Tuhan menulis kata-kata itu. Akhirnya ada dari permaisuri mengatakan bahwa raja, ada seorang hamba
yang dapat menerimakan itu, yaitu Daniel. Panggil dia, dipanggillah. Dan Daniel tanpa takut, mereka mengatakan pemerintahan raja akan segera berakhir dan sekarang semuanya pasti akan dihabisi. Mendengar berita yang itu, Belshazzar yang tadinya sombong angkuh, dia langsung gemetaran cemas. Inilah yang tadi berikut saya singkat, kecemasan Belshazzar ini dapat dinikmati karena mereka sudah tidak mengindahkan Yesus. Hari ini saya akan hubungkan juga tentang kecemasan manusia. Mungkin saudara saya hari ini ada yang kecemasan, ada yang cemas hatinya. Tentunya cemas akan diikuti kekhawatiran dan ketakutan. Hari ini banyak orang yang cemas. Hidup tidak seperti yang lalu. Mereka ke sana kemari. Meskipun uang banyak, harta berhamburan, tetapi kita ada masalah. Uang tidak bisa menyelesaikan masalah. Inilah yang terjadi hari ini. Banyak orang kaya yang sekarang takut dan cemas. Kemana larinya? Mereka minta apa? Apa saja yang dapat menyenangkan kita pada waktu kita mengalami masalah. Hari ini saya kembali pada firman Tuhan. Saudara kasih, apa yang terjadi sekarang ini di mana-mana dunia saat ini juga mengalami kecemasan, ketakutan. Terjadi pemberontakan dan terjadi kekhawatiran menghadapi semua, menghidupi virus dan ketegangan antar negara yang terjadi hari ini. Saudara sekalian, kita lihat di dalam keadaan sekeliling kita. Banyak orang cemas dan frustasi, akhirnya mengambil jalan pintas. Mereka tidak takut, membunuh orang itu biasa. Mencuri itu biasa. Inilah yang disebabkan bahwa kecemasan itu terjadi meliputi seluruh bangsa dan manusia. Pagi hari ini saya tanya kepada jemaat yang saat ini mendengar firman Tuhan, adakah kecemasan saudara hari ini? Masalah tidak dapat diselesaikan uang. Uang atau tabungan saudara percaya tidak dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Karena kecemasan itu, maka manusia saat ini cenderung untuk mengambil jalan pintas. Yang tadinya mereka mengenal Tuhan, sekarang mereka mencari orang pintar. Menanyakan bagaimana supaya hati saya ini tenteram, damai, dan sejahtera. Karena kecemasan itu membawa dampak yang cukup berat. Mereka tidak bisa tidur, makan tidak enak, tiap hari di tempat tidur, bangun, tidur, bangun, makan. Kecemasan yang terjadi. Hari ini ada satu jalan, yaitu kita dapat beradaptasi dan minta pada satu nama yang besar, yaitu Yesus Kristus. Banyak rumah tangga yang sekarang ini, bahkan orang rumah tangga yang tadinya mereka setia beribadah, karena dengan keadaan dunia yang saat ini mencekam, kekuatan ketakutan mendera setiap orang, maka mereka undur dan mereka malas beribadah. Apa yang harus kita perbuat? Mampukah kekayaan saudara membuat hati ini tenang dan damai? Tidak ada mampu. Tidak ada satu orang yang mampu. Mereka mengatakan, uangku tinggal sedikit, apa yang besok saya makan? Itu kembali lagi pada iman kita. Kalau hari ini kita mau tetap ada di dalam nama Yesus dan mengenal siapa Yesus itu, hari ini
permasalahan saudara selesai. Saudaraku sekalian, ini yang kita alami. Jika ada kecemasan itu tetapi akan menjadikan kita hidup di dalam ketakutan. Takut akan besok apa yang terjadi, besok apa yang terjadi. Itulah yang menjadikan hati kita terus mengalami kecemasan. Garis bawahi bahwa kecemasan dapat kita lalui, dapat hilang, asalkan ada damai sejahtera, ada sukacita. Datang dari mana? Itu datang hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Ada pertanyaan sekarang, Pak, kalau saya ingin bagaimana hati saya itu tidak cemas, bebas dari kecemasan, bebas dari ketakutan dan kekhawatiran. Pertanyaan seperti ini saya lemparkan pada saudara. Pagi ini saya akan memberikan jawaban. Kalau saudara mau bebas dari ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran, maka di sini ada kuncinya, yaitu jangan berpikir buruk kepada orang lain. Ya saudaraku sekalian, jangan berpikir buruk kepada orang lain, jangan selalu menghakimi dan jangan selalu menilai seperti itu. Tetapi ingat, penyelesaian ini dapat selesai asalkan kita mau merubah hati dan pikiran kita. Kadang-kadang kita tidak dapat menyelesaikan kecemasan karena pikiran kita selalu buruk terhadap orang lain. Orang lain boleh menyakiti, orang lain boleh mengecewakan, tapi kita tidak boleh berpikir buruk kepada orang lain. Karena itu yang akan membelenggu hidup kita. Hidup kita selalu dibelenggu dengan ketakutan. Kalau orang itu menyakiti, mungkin karena mereka iri, saudara tidak boleh membalas. Ini tidak dapat menyelesaikan masalah. Saudara selalu dibelenggu dengan ketakutan, kecemasan. Sebaliknya apa yang kita lihat dalam firman ada, sebaliknya apa yang kita dengar, kita yang baik, yang mulia, dan apa yang sudah didengar itu harus kita pikirkan untuk menghilangkan kecemasan. Apa yang baik? Ada baik, yang baik adalah nasihat dari Tuhan. Apa yang mulia? Tuhan Yesus adalah mulia bersama Bapa di surga. Dan apa yang kita dengar? Itu kita pikir, apa yang kita pikirkan supaya kecemasan itu hilang. Yang didengar yang baik, yang mulia siapa? Yesus. Dan itulah, pikirkanlah yang baik-baik supaya kecemasan itu akan hilang. Itu yang kita lakukan pertama. Jangan berpikir pada orang lain dengan yang negatif. Ya. Kalau di dalam Amsal 10 ayat 12 dikatakan di sini, Amsal 10 ayat yang ke-12 katakan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tapi kasih itu memiliki menutupi segala pelanggaran. Saudaraku sekalian, ini kuncinya, yaitu supaya kita menutupi segala kesalahan orang lain. Kita belajar untuk mengampuni mereka. Di dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat, yang tadi kita nyanyikan. Mengapa tadi saya menyanyikan lagu itu? Supaya saudara hari ini datang ke gereja atau beribadah di rumah, mendengar firman Tuhan ini, yang tadinya cemas, kita menyanyi pujian, hati yang gembira adalah obat. Sangat manjur dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara sekalian, ingat pujian ini, kita nyanyikan dan kita renungkan. Kecemasan akan hilang, ketakutan akan hilang. Hanya hati yang gembira adalah obat. Hati, sekali lagi hati yang baik. Saudaraku sekalian, kalau kita melihat di dalam perikop ini, kita juga akan melihat di dalam apa yang Tuhan akan berikan kepada kita.
Di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Itu yang kunci pertama. Hati yang baru, hati yang taat. Karena itu juga akan memberikan roh kita, batin kita mengalami ketenangan, kedamaian. Saudaraku sekalian, sekali lagi saya katakan, uang tidak dapat menjadi masalah. Tetapi minta sama Tuhan, tadi di Yehezkiel 36 ayat 26 katakan, aku akan memberikan kamu hati yang baru, hati yang dengan roh baru di dalammu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Hati yang keras akan menjadi hati yang lemah lembut. Saudara sekalian, mari kita koreksi. Kuncinya hanya satu, berikan hati yang baru. Siapa yang dapat memberi hati yang baru? Tuhan Yesus Kristus. Itu masalah yang pertama. Kita harus belajar jangan melihat kesalahan orang. Mungkin saudara punya bisnis saat ini, saudara mengalami kebangkrutan. Saudara melihat gara-gara kamu ya, bisnisku ini jatuh. Gara-gara kamu, saya berjualan ini, kamu berjualan itu, saya jatuh tidak laku. Hapus semuanya. Minta sama Tuhan bahwa berikan kami hati yang baru. Hati yang mengampuni dan bukan hati yang keras. Itu yang pertama tadi ya. Kita lihat bahwa semuanya ini dapat terjadi karena campur tangan Tuhan. Yang tadi pertama, yang kedua, kita harus berpegang pada janji-janji Tuhan. Saudaraku sekalian, masalah yang saudara hadapi ini besar atau kecil. Mungkin saudara berpikir, saya sudah minta dan berdoa kepada Tuhan, tapi masalah ini belum dapat selesai. Ingat saudara, yang saya sebutkan hari yang kedua adalah berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Artinya kita mengaminkan bahwa janji Tuhan itu pasti akan dapat memulihkan kami. Dapat memulihkan masalah kami. Uang tidak bisa. Tapi janji Tuhan, tidak ada janji yang sangat-sangat mulia yang harus saya ambil. Setiap persoalan terjadi kita tidak berpegang dengan janji Tuhan. Tetapi naluri dan kebiasaan kita itulah yang membuat hati kita selalu cemas. Naluri dan perasaan kita selalu membuat kita cemas. Saudaraku sekalian, hari ini kecemasan itu melanda seluruh manusia. Bukan di bumi Indonesia, tetapi seluruh muka bumi. Negara yang sudah maju, mereka cemas. Juga mengatasi pandemi virus. Di sana terjadi, di negara ini terjadi, terlebih juga di Indonesia terjadi virus corona hilang, timbul virus baru, Omikron atau lain tidak tahu. Tetapi hari ini, bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Yesus, maka di situ mereka akan berpegang pada Yesus Kristus, bahwa Tuhan akan menyertai kita sekalian. Tuhan memberikan kepastian bahwa kita tidak ditinggalkan sendiri, kita tidak akan dipermalukan dan kecewa karena kita percaya dengan janji-janji Tuhan yang diberikan pada kita orang yang percaya. Di dalam Mazmur 92, ya, bagi orang yang mengalami masalah, pegang janji-janji Tuhan bahwa Tuhan akan mampu menolong dan memulihkan. Di dalam Mazmur 92 ayat 12, ya, mungkin nanti baca di rumah. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Orang benar, artinya orang yang percaya dengan janji Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak akan turun begitu saudara minta langsung dijawab. Ada 3 hal kalau saudara berdoa minta Tuhan. Pertama, Tuhan bisa langsung jawab. Kedua, tunggu Tuhan menjawab. Ketiga, karena kesalahan kita berdoa pada Tuhan.
Tiga hal itu ada 3 unsur. Mana yang harus saudara lakukan? Yaitu tunggu di waktu Tuhan. Di dalam tadi di ayat yang ke-11, Mazmur 92 ayat yang ke-13, mereka yang ditanam di bait Allah akan bertunas di pelataran Allah. Orang yang perjanjian Tuhan, mereka seperti pohon yang ditanam di bait Allah dan mereka akan bertunas di pelataran Allah. Artinya tetap kita terpelihara di dalam pelataran Allah. Yang ke-14, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar sampai masa tua kita. Kita tetap dipelihara. Itu janji Tuhan. Pegang teguh saudaraku sekalian. Jangan saudara mengharap saya belum dijawab doanya. Tuhan katakan tunggu. Kita minta. Kalau langsung diberi, pasti kita akan sombong. Karena selalu minta. Tetapi kita percaya janji Tuhan ya dan amin. Dan saya percaya, meskipun virus ini, saya percaya bersama istri saya kami tetap ingin melayani. Dan saya percaya virus tidak akan mampu menggoyahkan iman percaya saya. Supaya saya janji bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tetap saya alami. Saudaraku sekalian, yang kedua. Yang ketiga, hari ini belajar untuk menghadapi kegagalan. Saudaraku sekalian, kegagalan bukan suatu akhir dari apa yang saudara perbuat. Kegagalan itu merupakan satu yang tertunda. Mencoba lagi, mencoba. Jangan jemu-jemu. Karena kalau kita tidak mencoba lagi, maka di situ kita akan mengalami kejatuhan. Maka iman kita langsung down. Dan yang masuk bukan Tuhan atau firman Tuhan, yang masuk adalah iblis. Bagaimana ada seorang perempuan saat mengalami depresi, berpisah dengan istri, berpisah dengan suaminya, mereka sampai masuk di jembatan langsung terjun. Saudaraku sekalian, inilah yang terjadi hari ini. Kita harus belajar menghadapi kegagalan. Kegagalan harus kita tetap pegang teguh. Karena sesuatu Tuhan pasti akan menolong. Karena kegagalan bukanlah akhir dari segala sesuatu. Dan bukanlah Tuhan tidak mau menolong kita. Kita harus memahami bahwa di balik kegagalan itu ada cara Tuhan kita untuk hidup mengandalkan Tuhan Yesus. Dan percaya sungguh-sungguh akan janji Tuhan. Saudaraku sekalian, mungkin hari ini saudara ada beban. Saya sudah berdoa Tuhan, tema masalah ini belum selesai. Istilahnya hari ini saya berdoa terus sampai sebulan, belum ada jawaban. Jangan menganggap kegagalan. Itu adalah sesuatu yang tertunda. Di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya kita harus berbuat satu. Perbuatlah sesuatu untuk Tuhan. Kalau saudara hari ini menjadi pelayan Tuhan, layani Tuhan, meskipun ada masalah besar, kita tetap percaya bahwa janji Tuhan akan menyelesaikan kita sekalian. Apapun yang kamu perbuat, artinya perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kegagalan kita mungkin hari ini Tuhan belum jawab. Saudaraku sekalian, saya percaya Tuhan akan menjawab. Meskipun persoalan saudara ini sangat berat dan mungkin saudara sudah putus asa dengan berbagai macam cara. Janji Tuhan itu ya dan amin. Lakukan apa yang kita berbuat untuk Tuhan. Kalau kita melayani terus dan percaya Tuhan akan menyelesaikan masalah saudara. Tuhan, hari ini kita akan lihat yaitu tentang alasan keempat, yaitu lawan kecemasan itu dengan sukacita. Ya. Artinya harus dengan sukacita kita lawan. Kalau yang tadi itu kita cemas terus, hari ini kita lawan dengan sukacita.
Saudara sekalian, saya tahu bahwa saudara punya masalah besar. Mungkin di antara saudara saya ada masalah besar. Jangan takut. Mungkin saudara cemas hari ini karena tidak ada jawaban dari Tuhan. Belum ada tanda-tanda untuk masalah itu selesai. Tapi jangan khawatir. Lawan dengan sukacita. Sukacita itu akan membawa tubuh kita semakin sehat. Membawa iman kita langsung bertumbuh. Karena dengan sukacita maka kita akan mengalami satu perubahan besar. Jangan mengikuti suasana hati. Jika kita sedang jengkel, kesal hati, cemas, dan takut apa yang akan kita lakukan. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, jangan cemas. Karena jika Tuhan katakan dengan iman yang teguh, bersukacitalah sambil mengingat-ingat janji Tuhan. Bahwa dekat dengan Tuhan, maka kita akan merasakan pertolongannya kepada kita sekalian. Saudaraku sekalian, kalau hari ini kita lihat banyak orang cemas, tapi saya inginkan supaya saudara tetap percaya. Hari ini Tuhan akan memberikan sesuatu di dalam Yeskiel 36 ayat 26 katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan darimu tubuhmu hati yang keras. Sekali lagi minta sama Tuhan, jangan kita diberikan hati yang keras, tapi hati yang baru. Masalah boleh tetap ada, tapi kalau hati kita selalu diperbarui dengan firman Tuhan, maka kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Saudaraku sekalian, ini yang kita katakan bahwa kecemasan dan kekhawatiran, takut dan akan digantikan dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Hari ini mari saudaraku sekalian, ada tangan yang tadi ketika Belshazzar tidak menghiraukan nasihat Tuhan, tangan itu dapat menulis di dinding, mene ya, peres. Artinya pemerintahanmu akan berakhir, kamu akan dibunuh. Tetapi hari ini yang tertulis hari ini, jangan takut, aku akan menyertaimu dan aku akan memulihkan. Hari ini saudaraku sekalian yang punya beban masalah, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan cuma berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan mampu menyelesaikan masalahnya tepat pada waktunya. Puji nama Tuhan, saudaraku sekalian, ini firman Tuhan yang pendek, tetapi biarlah ini menjadikan saudara semakin bertumbuh dan saudara semakin kuat bersama Tuhan Yesus. Masalah dapat selesai. Apapun yang terjadi hari ini, Tuhan akan memberikan jawaban tepat. Saudaraku sekalian, Tuhan saat ini mari kita akhiri pada ini, kita berdiri bersama-sama. Bagi siapa yang saat ini punya beban, ayo kita angkat tangan, minta sama Tuhan. Yesus akan jamah saudara. Apapun masalah saudara, Yesus akan jamah dan memulihkan saudara sekalian. Mari kita berdiri bersama-sama, kita angkat tangan kita. Dan beri damai di hatiku. Tuhan melihat apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini. Jangan takut, hari ini kita akan dapat hati yang baru, bukan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Yesus akan menjamah. Oh, haleluya. Katakan Yesus jamah, oh Tuhan. Mungkin saudara hari ini katakan, karena aku sudah berdoa, tetapi masalah belum selesai. Hari ini
Tuhan akan memberikan jawaban yang tepat. Masalahmu sudah ku ambil alih. Katakan, Yesus yang mampu menyelesaikan. Jangan khawatir dan jangan takut. Hari ini kecemasan, ketakutan khawatir dihilangkan, diganti dengan sukacita yang luar biasa. Oh, terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih. Yesus jamah. Mungkin hari ini saudara ada yang meneteskan air mata karena beban yang cukup berat. Sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah, tapi belum ada wujud selesainya. Bahkan mungkin bertambah berat. Hari ini Tuhan akan menjamah saudara. Oh, jangan takut. Tuhan akan menjamah. Terima kasih. Haleluya, terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih. Semua berubah. Yesus jamah menjadi baru. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus jamah menjadi baru. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah firman-Mu. Kami tidak akan mengeraskan hati, kami menerima sukacita daripada Engkau. Sukacita dan sejahtera yang Kau berikan hari ini kami terima. Kami belajar Tuhan untuk tidak selalu cemas, khawatir dan takut, tapi kami belajar untuk menerima sukacita daripada Engkau. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, Kau berkati jemaat sholat gereja di mana mereka berada. Keadaan apapun mereka, mungkin saat ini mereka ada yang sakit, disembuhkan, yang susah diburkan, yang lemah dikuatkan, yang hatinya hari ini keras akan dilembutkan. Melalui firman Tuhan ini, biarlah Tuhan Kau menjamah jemaat sholat gereja di manapun berada, mereka akan mengalami sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga demi keluarga, baik Tuhan jemaat yang ada di Kalipoto, di Lumajang, Surabaya, di manapun berada. Hari ini Tuhan akan menjamah saudara, membuat kehidupan yang baru, hati yang baru, hati yang lemah lembut, bukan hati yang keras. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang saat ini juga mengalami masalah besar dalam keluarga. Kami hanya mampu membantu dalam doa. Tapi hari ini kami percaya, setelah mereka mendengar firman, mereka mengambil tindakan untuk percaya dengan janji Tuhan, bahwa Tuhan mampu menyelesaikan. Kami tidak seperti Raja Belsasar yang dengan kesombongan mereka meremehkan Tuhan. Akhirnya mereka mati terbunuh dan mereka kerjaan mereka dihancurkan. Tuhan, hari ini biar firman memberikan kami kekuatan untuk tetap setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan Tuhan, baik bangsa dan negara kami, Presiden kami Joko Widodo, Wakil Presiden, para menteri, abri dan kepolisian, pejabat dari pusat sampai daerah, semuanya tetap terjaga dan tetap terlindungi. Demikian pula kami percayakan bahwa virus ini tidak akan melanda Indonesia, akan digunakan semuanya. Semuanya akan diberikan sukacita dan sejahtera dengan kehidupan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini Roh Kudus yang membimbing hidup kami dari awal sampai akhirnya. Saudaraku sekalian, mari kita akan tangan ke atas. Kita akhiri ibadah ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus
akan menyertai saudara pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Kita percaya, katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita berjumpa minggu pertama. Haleluya. Amin.